Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di Opini, obrolan pagi ini masih dengan tema yang sama, yaitu inspirasi dan juga kreasi nih, bersama dengan Bang Bisa sebagai jurnalis. Bang, sekarang tuh kan digitalisasi udah semakin berkembang pesat sekali ya. Banyak banget sekarang tuh dari pemuda maupun orang tua yang mulai beralih ke media sosial nih, bahkan sudah jadi konten kreator, pekerjaan tetap malah. Tapi sebenarnya untuk membranding diri sekarang tuh gimana sih, Bang? Membranding diri itu sekarang lebih mudah ya, dibandingkan kita harus ada perbandingan ya. Untuk zaman-zaman sebelum ada media sosial, masih gencar-gencarnya koran, terus majalah, tabloid. Kalau dulu untuk membranding diri, orang ke koran, ke tabloid gitu untuk memunculkan fotonya siapa ini. Bahkan dia sering kirim-kirim surat untuk supaya dia diperkenalkan di koran tersebut. Berkali-kali baru dia muncul. Senang sekali itu. Jadi membranding diri itu penting ya, karena salah satunya untuk menjual, menjual diri kita siapa. Kalau kita tidak ada branding, kita nggak tahu, nggak dikenal orang lain. Misalnya kayak Agnes, siapa sih Agnes gitu kan? Oh, ternyata dia adalah presenter televisi TVRI. Nah, ketika ada orang memerlukan host, memerlukan apa segala macam, orang teringat, wah kayaknya Agnes aja, karena sudah ada brandingnya, sudah ada brandingmu sendiri, dikenal gitu ya. Sudah dikenal. Membranding diri itu juga harus ada upaya. Jangan hanya misalnya si Agnes sudah sebagai presenter, tapi tidak ada upaya dalam hal mempromosikan. Jadi harus kita promosikan juga diri kita dengan branding sendiri. Salah satunya manfaatnya adalah iklan tuh semakin ini ya murah. Misalnya kalau kita sudah bekerja di TVRI gitu kan, yang harusnya kita menggunakan talent A, talent B dari luar. Ketika ada orang yang sudah brandingnya bagus di personal di TVRI, ya udah dibayarnya sesuai gaji bulanan aja. bisa gitu. Tapi nggak nanti orang lihat, oh Tino ini bae yang muncul. Nggak apa-apa, karena kita kan untuk kisah sendiri, personal branding kita sendiri kayak gitu. Jadi jangan sampai misalnya kita itu tidak memanfaatkan media sosial, televisi, terus sekarang YouTube ya, terus TikTok, Instagram gitu. Itu penting sekali namanya personal branding. Terutama untuk yang caleg-caleg ini, mereka harus mempersonalkan branding gitu. Siapa dia? Kayak gitu. Jangan sampai diam caleg orang lain nggak tahu nih siapa kok, kan? Kisah lamanya nggak tahu. Iya, pas mulai tahun politik mulai bermunculan. Baru muncul kayak gitu. Dia salah. Harusnya sejak awal dia harus mempersonalkan branding. Dia misalnya melakukan kegiatan sosial, melakukan bantuan-bantuan ini segala macam. Nah, ketika dia sudah terbentuk personal brandingnya, nah ketika dia mau misalnya mencaleg, orang lain tidak perlu lagi bertanya siapa dia. Tapi gitu. Sekarang tuh media sosial malah jadi juga tempatnya saling menghujat, saling sindir-menyindir, disalahgunakan akhirnya ya Bang ya. Itulah yang namanya media sosial ya. Ada manfaatnya, ada buruknya, nampak negatifnya. Cuman sekarang ini ya, kita kembali lagi ke masyarakat, netizen bisa dikatakan, apakah dia benar-benar mau menggunakan orang-orang yang image-nya buruk atau tidak. Tapi kebanyakan sekarang yang image buruk itu yang diangkat di televisi, jadi tontonan, dan itu yang menjadi menaikkan follower dia. Kayak gitu. Jadi kita agak abu-abu loh sekarang ini. Kita mau misalnya image, ya udah image kita buruk aja lah, senggol A, senggol B, senggol C, tapi followernya naik. Kayak gitu, bukan menurun. Itu yang keunikan ya, mau cepat terkenal kayak gitu. Tapi kalau seperti kita mungkin yang masih waras gitu kan, mau senggol A, senggol B, takut lah gitu kan. Kalau dihujat seluruh Indonesia. Kalau dulu kan mulutmu harimaumu, sekarang jarimu harimaumu. Banyak orang komentar negatif sekarang berkomentar itu. Netizen Indonesia kan terkenal yang banyak yang suka yang namanya mengkritik segala macam. Paling ditakutkan di dunia kalau netizen Indonesia kompak. Iya tapi kompak bener itu. Kompak bener ya. Tapi sekarang itu Bang, selain karena sudah adanya nih media sosial sebagai wadah untuk membranding diri, ada juga nih ternyata orang-orang yang memang masih kayak malu-malu, takut-takut, pengen nih sebenarnya tampil ya di media sosial, tapi kayak nggak pede. Gitu. Gimana nih caranya biar pede? Gitu?
Yang pertama itu ya setidaknya kolaborasi dulu ya. Misalnya ada temennya yang sudah ada channel YouTube, kolaborasi dulu, ngobrol-ngobrol dulu, dia biar bisa enak diajak ngobrol, ketemu ini ya kamera ya, paling penting kamera. Dia harus kolaborasi dulu pertama. Terus yang kedua belajar pastinya, jangan sampai hal-hal yang harus dia lakukan itu banyak kesalahan. Belajar dulu, semua kan segala sesuatu kan belajar dari kesalahan ya, yang kecil segala macam harus belajar. Tapi kalau nggak pernah belajar dia nggak akan tahu kemampuannya. Misalnya kayak Agnes di sekarang jadi presenter, awalnya bingung kan? Ampun nak ngisi apa kan? Nah awalnya. Nggak mau ngapu lamba, gitu cuma. Cak manu wajah kelada itu kan? Itu kan harus belajar, kayak gitu. Karena emang sesuatu sekarang itu suka banget konten-konten yang unik dan juga menarik. Ya. Terutama menghibur nih. Menghibur. Ya. Itu jadi lebih bagus ya. Sekarang juga wadah untuk mengedit kan sudah banyak banget ya. Oke. Tinggal tampol udah selesai. Gitu kan. Kayak gitu. Jadi untuk fasilitas membranding diri saat ini benar-benar sangat mudah sekali. Kalau dulu membranding diri itu melalui radio kayak gitu kan. Dia kirim-kirim lagu terkenal tuh namanya, misalnya kalau zaman-zaman dulu kan namanya unik-unik kan. Misalnya sampai seneng banget dipanggil gitu Putra Kelana katanya kan. Siapa lah Putra Kelana, tapi terkenal dia. Terus misalnya dia sering kirim-kirim foto di majalah seperti itu, membranding diri. Jadi manfaat branding diri ini salah satunya dia bisa memperjualkan dirinya, kemampuan dia pada orang lain yang membutuhkan. Iya. Misalnya bisa menambah nilai jual. Nilai jual paling penting harus gitu ya. Baik. Jadi jangan sampai kita misalnya bekerja di salah satu tempat tapi seseran kanan kirinya nggak ada. Dunia sekarang nggak cukup ya Bang ya. Nggak cukup dengan satu tempat gitu kan, harus cari yang tempat lainnya. Ya makanya harus kreatif nih. Benar. Cari cara nih untuk penghasilan tambahan gitu ya. Oke, kita jeda dulu Bang. Benar. Nanti kita bahas lagi ya dengan tema kita yaitu inspirasi dan juga kreasi. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.